Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Siti Nusa Suganda dan Muhammad Nur Alim akan membawakan materi yang berjudul akhlak yang muncul dari rukun Islam. Apa itu akhlak? Apa itu rukun Islam? Oke, yang pertama yaitu pengertian akhlak. Pengertian akhlak dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara bahasa dan secara istilah. Yang pertama, akhlak menurut bahasa merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang bermakna adat, kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab, atau sopan santun. Sedangkan akhlak secara istilah artinya adalah sifat seseorang yang melekat dalam dirinya yang terlihat dari perilaku orang tersebut. Menurut Ibnu Maskawi, akhlak yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan menurut Abu Hamid Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang menyatakan terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa penilaian dirinya serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu. Dan apa itu rukun Islam? Oke, rukun Islam adalah 5 tindakan dasar dalam Islam, dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan merupakan dasar dari kehidupan muslim. Saya Siti Nusa Suganda, saya akan menjelaskan tentang akhlak yang muncul dari rukun Islam. Yang pertama ada syahadat. Syahadat wajib diucapkan untuk membuktikan bahwa si pengucap adalah seorang muslim sehingga ia dapat memperoleh hak-hak sebagai seorang muslim. Dan syahadat diucapkan di hadapan orang lain serta disaksikan langsung oleh Allah. Dengan demikian ia menyadari bahwa ia tidak sendirian di pentas bumi ini, ada orang lain yang mesti diperlakukan baik seperti perlakuan yang diajarkan oleh Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Selanjutnya ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya." Hadis riwayat Muslim nomor 8. Ada sholat. Sholat mengandung doa dan asma-asmanya. Dengan melaksanakan sholat berarti kita menginternalisasikan asma-asmanya dan senantiasa berdoa supaya kita diberikan pembangkit yang bisa membangkitkan energi dalam diri. Sholat diperintahkan dengan kata aqimus sholah yang maknanya laksanakanlah sholat dengan baik dan benar sesuai dengan rukun-rukun, syarat-syarat, dan sunah-sunahnya. Sholat mengantarkan pelakunya untuk menghindari keburukan, baik yang dinilai oleh agama dan akal sebagai keburukan, baik yang dinilai oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan nilai-nilai positif. Tujuan yang disebut di sini merupakan
bagian dari akhlak luhur. Pun dalil tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 104. Shadaqallahul azim. Ketiga, ada zakat. Dengan tegas, Al-Quran menyatakan bahwa tujuan dari zakat adalah membersihkan jiwa dan mengembangkan harta atau kepribadian dari pemberinya. Penunaian hubungan vertikal dengan Allah melalui penunaian zakat merupakan suatu kewajiban di bidang harta. Pun dalil tentang zakat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Yaitu puasa. Puasa menurut orang Islam yaitu menahan diri dari makan dan minum serta hal lain yang dapat membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari dengan syarat tertentu. Puasa mengandung nilai dan hikmah bagi orang yang menjalankannya. Puasa adalah amalan pada batin dengan kesabaran semata. Dalam ibadah puasa mengandung hikmah yang besar, yaitu membentuk pribadi muslim yang berakhlakul karimah. Adapun dalil tentang puasa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yaitu haji. Haji merupakan ziarah tahunan ke Mekah, yaitu kota suci umat Islam. Ibadah haji setidaknya harus dilakukan sekali dalam seumur hidup oleh mereka yang sudah dewasa, baik secara finansial maupun fisik, dan mampu melakukan perjalanan. Ibadah haji cukup berkaitan dengan budi pekerti. Dalil tentang haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji serta umrah karena Allah Ta'ala. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Kesimpulan dari akhlak yang muncul dari rukun Islam, yaitu akhlak sangat berkaitan dengan rukun Islam. Dengan menjalankan rukun Islam berarti kita bisa belajar untuk memiliki akhlak yang baik. Salat, puasa, zakat, haji, serta ibadah lainnya yang ada pada ajaran Islam merupakan tangga menuju kesempurnaan, ideal, dan sarana mensucikan jiwa untuk memelihara dan meninggikan kualitas hidup.